aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 24 Oktober 2020 berjudul Tertutupnya Masa Percobaan. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 10 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Pekerjaan persediaan adalah pekerjaan individu, perseorangan. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain. Walaupun seluruh bangsa tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain, walaupun seluruh bangsa melewati pengadilan di hadirat Allah, namun ia akan memeriksa kasus setiap orang dengan sangat teliti, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang hidup di dunia ini. Setiap orang harus diuji dan didapati tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Efesus 5 ayat yang ke-27. Betapa hikmatnya pemandangan yang berhubungan dengan pekerjaan penutup pendamaian itu. Betapa pentingnya kepentingan-kepentingan yang terlihat di dalamnya. Pengadilan sekarang sedang berlangsung di dalam tempat kudus. Di atas pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak lama lagi, tak seorang pun tahu berapa lama lagi akan berlanjut kepada kuasa orang yang masih hidup. Di hadirat Allah yang dahsyat, hidup kita akan diperiksa atau dikaji ulang. Pada waktu itu di atas segalanya penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan amaran juru selamat. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Markus 13 ayat yang ke-33. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat yang ke-3. Pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kematian. Masa percobaan atau pintu kasihan ditutup tidak lama sebelum Tuhan tampak di awan-awan di langit. Kristus dalam Wahyu dengan melihat ke depan kepada waktu itu mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Orang benar dan orang jahat masih akan hidup di dunia ini dalam keadaan mereka yang fana. Manusia akan menanam dan membangun, makan dan minum. Semuanya tidak sadar bahwa keputusan terakhir yang tidak bisa diubah telah dibuat di tempat kudus di atas sebelum air bah, sesudah Nuh masuk ke dalam bahtera. Allah menutup di dalam sementara orang fasik di luar. Tetapi untuk selama 7 hari lamanya, orang-orang meneruskan ketidakpedulian mereka. Kehidupan mereka yang cinta kepelesiran dan ejekannya terhadap amaran pengadilan yang mengancam, tidak mengetahui bahwa kebinasaannya telah ditetapkan. Demikian pula lah halnya kelak, kata juru selamat, pada kedatangan anak manusia. Dicatat di dalam Matius 24 ayat 39.
Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 513 dan 514. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa akan tiba pada saatnya tertutupnya masa percobaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih daripada itu, mereka dapat memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkanlah roh kudus-Mu kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka dan curahkan hikmat pengetahuan sorga bagi mereka. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan memberkati, kuatkan iman dan percaya mereka, dan biar mereka selalu berharap kepada Tuhan dan juga dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, para pemerintah. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Menteri, dan semua gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, bupati-bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar di tengah-tengah pandemi dan juga keadaan yang sangat tidak menentu saat sekarang ini, terjadi demo di mana-mana. Kiranya Tuhan tolong pemerintah kami agar dapat mengatasi setiap persoalan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup